lagi dengan saya Iti Siti Fatimah, CGP Angkatan 10 dari SDN Pondok Jaya 03, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Aren 2. Beliau bernama Ibu Rumiati. Saya akan belajar banyak hal tentang khususnya kepemimpinan dalam hal pengambilan keputusan. Baik, akan saya lakukan. Selamat mengikuti. Baik, Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Ibu? Mohon izin ya. Terima kasih atas waktunya. Kemarin saya ingin mendapatkan banyak pelajaran dari Ibu, gitu, sharing tentang kepemimpinan Ibu di sini. Di sini memang ada beberapa hal ya Bu ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan di SDN Pondok Aren 2 ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam kasus dilema etika atau bujukan moral itu yang saya lakukan mempelajari dulu, mempelajari kasusnya itu masuknya ke dilema etika atau ke bujukan moral, karena dua-duanya memang kan hampir mirip dan sama, tinggal bagaimana kita memutuskan iya atau tidaknya, kita ambil atau ada alternatif lain. Jadi kita pelajari dulu. Oke, jadi poinnya di sini dalam mengidentifikasi kasus-kasus Ibu mempelajari dulu ya, ketika menghadapi dilema etika atau bujukan moral. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah ini untuk kasus-kasus yang mana ada kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Salah satunya banyak ya. Salah satu yang pertama, kita setelah mengidentifikasi, kita mengkonfirmasi dulu. Kemudian kita mencari fakta ya, fakta dan yang relevan terjadi itu sebenarnya seperti apa. Kemudian mencari tahu pihak-pihak terkait, kedua belah pihak untuk menentukan keputusan itu. Minimal adalah memang kita berani untuk mengambil keputusan ke arah yang lebih baik. Sebenarnya memang sulit ya, ini kan antara untuk kebajikan, karena itu juga kan kita tidak tahu antara benar dan salah. Ya kita bismillah aja gitu. Apa yang kita putuskan adalah sudah melalui proses yang panjang, banyak pertimbangan, dan dampak yang akan nanti terjadi setelah pengambilan keputusan itu apa, itu yang harus sudah kita pikirkan. Betul sekali ya. Jadi akhirnya itu memikirkan dampak ya dalam hal ini. Terus mohon Ibu, dalam hal ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Yang tadi dari awal mempelajari dulu ya. Setelah mempelajari, kita tujuan yang sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu, tujuan utama itu apa dan untuk kebersamaannya itu apa, itu yang menjadi landasan. Nah setelahnya itu kita melobi atau mencari bahan pertimbangan dari pihak-pihak yang berkepentingan, supaya kita dalam pengambilan keputusan itu tidak atas dasar pribadi kita mentang-mentang menjadi pemimpin, tapi adalah bagaimana kita memposisikan ini kita adalah bekerja tim gitu. Jadi memang harus beberapa pihak yang berkepentingan harus kita lobby untuk mencari jawaban supaya kita membuat keputusan itu tidak salah. Ya betul, berarti dalam hal ini juga memang harus ada kolaborasi ya Bu. Iya, kolaborasi penting banget dalam mengambil keputusan. Oke, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu rasakan?
Tantangan pengambilan keputusan itu adalah antara realita perjalanan kita sebagai pemimpin dengan lingkungan masyarakat yang kita pimpin. Karena kadang kita membuat keputusan yang ada di lingkungan kita itu belum tentu keputusan itu baik untuk semua. Itu terlibatkan lingkungan Iya. ya di sini. Tetap Bu, jadi memang Iya. itu adalah apa ya, Tantangan ya, tantangan merupakan itu. tantangan ya. Kita bisa menyesuaikan apa yang sekarang terjadi dan atau isu-isu lah ya, isu-isu yang terjadi itu kita harus ya mencari banyak pengetahuan, perkembangan teknologi, ilmu, Iya. dan yang jelas ada pengalaman. Tuh. Ini luar biasa ya, harus banyak sharing, banyak Banyak berbagi, sharing. banyak belajar juga ya. Nah ini Bu nih, apakah Ibu punya tata kala atau jadwal dalam sebuah menyelesaikan sebuah kasus atau dilema etika, kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataupun di sini Ibu memiliki jadwal untuk menyesuaikannya? Kemudian prosedurnya seperti apa itu Bu? Kalau prosedur memang kita ada, maksudnya terjadwal ya. Contoh misalkan yang kita ada pertemuan di tim kita, kinerja guru ini kan memang kita ada jadwal, misalkan seminggu sekali duduk bersama, kita sharing ada permasalahan apa atau apa. Tapi kalau misalkan dilema etika ini terjadi kan nggak bisa menunggu jadwal nanti Betul. kita akan bertemu Tiba-tiba jadi kalau saya ketemu permasalahan itu ya harus segera diselesaikan saat itu juga kalau bisa, karena biar tidak berkepanjangan dan tidak mengganggu psikologis orang yang terlibat dalam dilema itu gitu, biar tetap cepat tuntas dan plong semuanya. Biar misalkan itu terjadi pada murid ya dua-duanya psikologisnya tetap berjalan baik, bisa belajar lagi normal seperti biasa, dan apabila juga itu melibatkan guru dengan orang tua ya harus juga kita cepat selesaikan, jadi tidak tertunda-tunda lagi. Jangan, iya, sebisa harus mungkin, sebisa mungkin secepatnya walaupun diselesaikan. memang ada jadwal, tapi kalau memang terjadinya sesuatu itu hari ini juga harus kita selesaikan. Betul Bu, iya, bagus sekali ya. Di langkahnya harus cepat tuntas, ibaratkan selesai semua. Nah di sini adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu pasti ada. Satu sisi memang kita sebagai pemimpin harus berani mengambil resiko. Tetapi sebelum membuat keputusan, ya kita kan ada stakeholder sekolah itu, tidak hanya saya sebagai pemimpin, tapi ada tim komite sekolah, ada tim pengembang sekolah, ada tim yang bekerja di bidang kesiswaan, kemudian kepegawaian. Ya kalau memang itu kaitannya dengan kepegawaian, ya saya libatkan kepegawaian. Kalau kaitannya dengan nanti komite sekolah, ya harus saya dengan komite sekolah. Di mana adalah memposisikan sebuah dilema yang terjadi dengan kepada pihak siapa yang terlibat. Gitu. Jadi kita nggak bisa semena-mena karena kita pemimpin atau kepala sekolah ya. Jadi pastinya di sini melibatkan seseorang yang sesuai dengan kasus yang terjadi, gitu ya Bu ya. Baik nih Bu, kan Ibu sudah semua tersampaikan nih. Kemudian pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik untuk pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Pengalaman yang bisa kita petik adalah satu tadi ya, berani mengambil resiko. Karena roda berjalannya manajerial sekolah, baik itu yang terkait dengan pembiayaan, guru, murid, orang tua, itu adalah di atas kendali kita. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bijak dalam membuat keputusan. Harus banyak pertimbangan dari sisi kanan kiri, ibaratnya ya, kanan kiri depan belakang. Sebelum membuat keputusan itu apa dampak yang nanti akan ditimbulkan, kemudian yang mendasari untuk bisa membuat keputusan itu apa. Jadi kayak sebab akibat ya. Itu yang harus menjadi pedoman utama. Ya. Pelajaran terpenting di sini, Ibu sebagai pemimpin di sini harus berani mengambil resiko. Oke, itu luar biasa ya Bu ya. Selain bijak dan harus
perhatikan apa dampak setelah pengambilan keputusan ini. Luar biasa ya Bu ya. Saya banyak menimba ilmu nih, pengalaman Ibu luar biasa untuk menjadi pelajaran buat saya ya. Terima kasih atas waktunya. Sukses Ibu ya dalam kepemimpinannya. Sehat selalu. Terima kasih. Semangat juga untuk Betty. Terima kasih. Semoga pembelajaran yang diambil ini ada manfaatnya di kemudian hari. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, maaf sudah ganggu waktunya. Di sini saya ingin berbincang-bincang sama Bapak, berbagi pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan ya. Ya, Pengalaman Bapak di sini seperti apa? Saya ingin mendalaminya dan saya ingin belajar banyak dari Bapak. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang untuk pertama nih, Bapak kan alhamdulillah luar biasa ya, pasukannya udah lama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebenarnya kalau misalkan kejadian-kejadian atau dilema yang pernah terjadi sih memang banyak hal. Artinya yang pertama, ketidakpahaman wali murid terhadap kegiatan kita, yang semuanya itu adalah tujuannya bahwa sekolah itu punya rencana, tapi wali murid kurang memahami secara utuh, sehingga ada problem dan konflik buat mereka karena mereka tidak memahami. Oh, betul, berarti di sini miskomunikasi ya Pak ya? Iya, benar. Oh iya, dilemanya ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya sih begini, pada umumnya yang pertama kita panggil semuanya ya. Berarti artinya semua dari pihak sekolah maupun pihak wali murid kita panggil, lalu kita minta pendapatnya apa, kenapa ya dua-duanya, dari baru kita simpulkan sehingga ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah itu, supaya artinya kedua belah pihak mau menerimanya gitu. Karena kalau satu-satu yang kita panggil biasanya kadang-kadang bahasanya kan beda-beda. Betul. Jadi kalau udah kita tahu keduanya, misalkan baru kita memberikan putusan dengan tentunya kita menyatukan informasi yang benar pada wali murid, baik itu ya kelas rendah maupun kelas tinggi seperti itu. Jadi Bapak selalu manggil keduanya baru kita selesaikan. Betul. Di situ duduk bersama ya Pak, Yeah. sama-sama memahami, Yeah. sama-sama bisa saling tahu dan diselesaikan di situ juga gitu. Yeah. Baik Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur pemecahan masalah ya pada dasarnya kalau Bapak sendiri ya, Bapak sendiri itu berpesan pada guru bahwa apabila ada sesuatu yang terjadi di kelas atau di mana, diusahakan diselesaikan oleh guru itu sendiri. Kalau apabila mungkin lebih besar tidak bisa diselesaikan, baru diajukan ke kepala sekolah seperti itu. Jadi beri kebebasan untuk Yeah. guru menyelesaikan sendiri dulu ya Pak ya. Selesaikan dulu sekolah di kelas masing-masing. Kalau misalnya nggak selesai, baru dibawa ke kantor. Baik Pak. Betul. Untuk selanjutnya nih, ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya memang setiap orang itu beda-beda ya. Kadang-kadang kita juga lihat situasinya dan apa yang problemnya itu apa gitu misalkan. Karena problem itu kadang-kadang ada ketidaktahuan, ada misinformasi, ada juga memang kesalahan yang tidak disengaja seperti itu, sehingga hal-hal yang harus kita samakan persepsinya gitu. Jadi biar wali murid itu memahami, anak-anak juga memahami apa yang dilakukan benar atau salah,
maka kita jadikan persepsinya jadikan satu gitu, artinya Itu yang- disatukan. Itu langkah yang paling efektif ya, ketika Iya. semuanya memiliki persepsi yang sama dalam pengambilan keputusan. Baik Pak. Di sini juga kan ada hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika. Yang pada dasarnya untuk melaksanakan itu adalah sebenarnya tantangannya ya kita dari luar, kadang-kadang baik itu ada wartawan atau polisi, ya memang harus kita bijak juga mengambil keputusan itu, antaranya jangan sampai keduanya itu ya menghadap kita seperti itu kalau bisa mah. Iya. Artinya udah selesai di ranahnya orang tua dan anak-anak, dan artinya antara wali murid biasanya anaknya udah beres, kadang-kadang orang tuanya masih ini, itu yang kadang-kadang yang kita harus hindari, jangan sampai terjadi bentrok di luar selain di dalam seperti itu. Iya. Saya rasa itu Baik Pak. prosedurnya. Iya, jadi sebisa mungkin ya selesai dari di dalam ya, Iya. jangan sampai keluar ya kasusnya ini. Tantangan-tantangannya seperti itu. Betul. Nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau Bapak biasanya apabila kejadian biasanya langsung panggil sih, panggil selama orangnya bisa, tapi keduanya ya, ataupun kadang-kadang satu juga bisa kita tanyakan dulu pendapat mereka, lalu kita panggil hari selanjutnya, artinya yang bersangkutan bisa atau tidak pada hari selanjutnya gitu. Kalau keduanya sudah dipanggil, baru kita selesaikan. Secara prosedurnya adalah ya kita tanyakan masalahnya masing-masing. Kalau semuanya walaupun bertentangan ya, misalkan yang satu merasa benar, katanya yang merasa benar, keduanya merasa benar, ya kita tunjukkan. Kalau misalkan kadang-kadang kita juga perlu pembuktian juga dari guru itu, dari guru kita minta pembuktian benar enggak seperti itu, atau kita supaya lebih valid lagi ya pakai CCTV biasanya. Iya gini ya. Ya. Jadi ketika ada yang harus diselesaikan di tempat langsung, langsung. pada saat itu diselesaikan juga. Kemudian apabila ada yang memang Nggak perlu bisa waktu, gitu ya. tidak bisa, jadi berkesempatan untuk mencari permasalahannya, baik pengaduan dari guru, orang tua, Iya. dan pembuktian CCTV. Ya, bisa gitu. Iya Pak, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, Yang Bapak minta biasanya bantuan biasanya. Bapak minta bantuan kepada guru senior sih, intinya guru senior kita panggil, dan yang kedua yang punya kelas gitu, artinya ya, anak itu adanya di mana gitu, misalkan yang guru kelas lah, artinya guru kelas kita tanyakan. Baru kalau memang itu terlalu besar, ya kita paling minta bantuan dengan K3S. Iya, K3S ya. Di sini Bapak melibatkan sementara ini guru senior dulu ya Pak, Iya. untuk diminta pertimbangan, kemudian wali kelas, dan kalau memang kasusnya besar perlu melibatkan K3S. ya yang lebih Jauh lah. senior, jauh lagi, berarti K3S ya di sini Pak ya. Baik Pak, untuk selanjutnya nih, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak nih dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya. Yang pertama mungkin informasi yang tidak tersampaikan. Yang kedua, konflik yang pada dasarnya rendah tapi dibesar-besarkan. Konflik yang besar-besarkan ya. Ya, konflik dibesar-besarkan. Dan yang terakhir mungkin pengalaman buat kita sendiri dari suatu kesalahan menjadi sebuah pembelajaran. Iya. Baik Pak, itu ya pengalaman Bapak ya dalam hal pengambilan keputusan di sini.
informasinya yang tidak tersampaikan, kemudian konflik yang dibesar-besarkan, dan pengalaman ini dijadikan pelajaran untuk lebih ditingkatkan ya, Ya, dalam artinya mengambil keputusan ini. kejadiannya dijadikan sebagai sebuah pengalaman atau Oh. pembelajaran. Baik, Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih Oke, waktunya. sama-sama. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Ya. Baik ya Pak ya, terima Ya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.